Shalom. Tuhan memberkati, membalas dengan berlimpah-limpah semua persembahan kita. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku? Dahsyat luar biasa. Amin. Tetap bersukacita karena Tuhan, bukan karena materi, tetapi karena Tuhan mengasihi kita dan sudah menyelamatkan kita. Dia yang menjamin keselamatan dunia dan akhirat bagi kita semua. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4. Kita baca ayat 10, kemudian ayat 14, kemudian ayat 39 dan 40 dan 41. 10, 14, 39 sampai 41. Mari bersama-sama ayat 10, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Dia telah memberikan kepadamu air hidup. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Ayat 15, lupa tadi. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal pada mereka, dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Amin. Haleluya. Kenapa saya lompat-lompat? Karena panjang sekali cerita ini. Panjang sekali, jadi saya baca, kita baca yang penting-penting saja sesuai dengan renungan pada siang hari ini. Kita tahu kisah ini bukan, yaitu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini adalah perempuan yang tidak baik atau perempuan yang tidak beres.
dia perempuan yang tidak baik. Tetapi perempuan yang tidak baik ini akhirnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menyelamatkan seluruh kota. Ada perempuan baik-baik tapi tidak bisa menyelamatkan seluruh kota. Tetapi perempuan yang tidak baik ini menyelamatkan seluruh kota Samaria. Luar biasa. Haleluya. Ini bukan mengajarkan supaya kita menjadi perempuan yang tidak baik-baik, tetapi ini mengajarkan supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Mengapa perempuan ini begitu dipakai Tuhan dan menjadi tercatat di dalam kitab suci kita? Ibu bapak saudara sekalian, ini semua boleh terjadi bukan dengan kebetulan. Ini bukanlah kebetulan. Ini pasti yang sudah Tuhan memperhatikan. Dia mencari orang yang mau, yang bersedia, dan yang terbuka hatinya. Entah itu orang baik, entah itu orang tidak baik. Karena bukan hanya orang baik yang hatinya terbuka kepada Tuhan. Bisa saja orang jahat sekalipun dalam suatu ketika atau waktu-waktu tertentu hatinya terbuka kepada Tuhan. Dan ketika hatinya terbuka kepada Tuhan, haus dan rindu kepada Tuhan, Tuhan segera masuk dan dia diselamatkan. Dan itulah sepertinya yang terjadi dengan perempuan ini. Perempuan yang tidak baik ini akhirnya mampu menyelamatkan seluruh kota. Mampu menyelamatkan seluruh kota. Mujizat terjadi di mana jiwa-jiwa diselamatkan lewat kehidupannya. Itu semua dimulai dari kerinduan hatinya, di mana dia mengalami kehausan kepada Tuhan. Walaupun dia melanglang buana di dalam dunia kejahatan, namun ada benih ilahi, yaitu firman Allah di dalam hatinya. Ayat yang kita baca tadi adalah ayat yang ke-10. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi di sini Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan itu. Yesus menawarkan kehidupan karunia Allah kepada perempuan itu. Dan perempuan itu pun terbuka hatinya menerima tawaran Yesus. Hatinya terbuka lebar-lebar untuk minum air hidup. Air hidup yang ditawarkan oleh Yesus. Banyak orang di dalam dunia ini yang sudah tahu. Di sini ada kata tahu. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Banyak orang di dunia ini yang sudah tahu tentang kasih karunia di dalam Kristus, tetapi tidak ada
yang terbuka hatinya menerima Dia. Tidak tergerak dan tidak tertarik hatinya untuk menerima Yesus. Dan biarlah kiranya kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah tahu karunia Allah dan yang terbuka bagi kasih karunia itu. Kita senantiasa memiliki kehausan dan kerinduan kepada kasih karunia Allah untuk menikmati air hidup atau menikmati kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus. Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 20 kepada jemaat di Laodikia, "Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku." Amin. Amin. Oke. Kok loyo? Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan ia. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini Tuhan katakan kepada jemaat Tuhan, bukan kepada orang kafir, tetapi kepada gereja Tuhan, gereja jemaat Laodikia yang besar jumlahnya, yang begitu mewah dan tersohor, terkenal, yang tidak kekurangan secara materi atau finansial. Gereja di Laodikia ini memiliki banyak berkat dan kelimpahan secara jasmani, tetapi kepada mereka Tuhan masih mengetuk pintu hati mereka. Tuhan masih menawarkan kehidupan kepada mereka. Tuhan menawarkan dirinya kepada mereka. Walaupun mereka kelihatannya sudah diberkati, tetapi sesungguhnya Yesus tidak ada di dalam hati mereka. Mereka tidak penting itu Yesus, yang penting adalah berkatnya. Maka Yesus pun menegur mereka, "Kamu berkata kamu kaya, tetapi sesungguhnya kamu itu malang, miskin, buta, dan telanjang. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, dan pakaian supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu, dan beli minyak untuk melumas matamu supaya kamu bisa melihat." Berbeda dengan perempuan ini, perempuan yang penuh dengan dosa ini, yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, yang tidak memiliki aktivitas di dalam gereja atau di dalam bait Allah. Namun ketika Yesus menawarkan air hidup kepadanya, dia membuka hatinya lebar-lebar. Haleluya. Kita harus terbuka lebar-lebar bagi perkara-perkara surgawi. Jangan hati kita dipenuhi selalu dengan perkara-perkara duniawi, karena yang duniawi ini sifatnya sementara saja. Yang duniawi ini tidak akan bisa menyelamatkan kita, tetapi perkara-perkara rohani itulah yang dapat menyelamatkan manusia di dunia sampai di akhirat. Oleh karena itu, dari kisah perempuan ini kita harus belajar. Kita yang sudah begitu
akrab dengan Tuhan, ya, yang sudah begitu rajin memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi janganlah semuanya itu hanya rutinitas atau kebiasaan, tetapi itu harus benar-benar dari dasar hati yang paling dalam, menjadi sebuah mata air yang tidak pernah habis memancar dari dalam hati kita untuk merindukan Tuhan. Nah, di sini kita melihat lagi bagaimanakah orang ini ketika dia ditawari oleh Tuhan air hidup, maka orang ini pun mau dan dia membuka hatinya. Lalu apa yang dia lakukan selanjutnya? Dalam ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Jadi perempuan ini setelah dia menerima air hidup atau akan menerima air hidup, dan perkataan Yesus sudah begitu menguasai kehidupannya dan membuat dia disucikan. Jadi perkataan Yesus itu telah menyucikan dia, karena Yesus mengoreksi dia. Yesus mengoreksi dosa-dosanya. Yesus langsung berkata, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Perempuan itu pun berkata, aku tidak mempunyai suami. Yesus pun berkata, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang pun bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perkataan Yesus ini tidak membuat perempuan itu tersinggung, tidak membuat dia mundur, tidak membuat dia sakit hati dan menolak Yesus. Padahal Yesus begitu menegur kesalahannya, menegur dosanya yang besar itu, yang ditutup-tutupinya. Yang mana ada orang yang menggembor-gemborkan bahwa dia berzina ke sana kemari. Itu pasti suatu yang ditutup-tutupi, disembunyikan rapat-rapat, jangan sampai orang tahu. Tetapi Yesus langsung membuka semua kedoknya, membuka semua dosa-dosanya, menegur. Tetapi perempuan ini pun dia menerima dengan hati yang penuh sukacita, dan dia pun semakin memperjelas dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Firman perkataan Yesus telah menusuk ke hatinya, menyucikan hatinya. Amin, saudaraku. Hendaknya kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang sakit hati, jangan ada yang mundur. Seperti Yesus, dia berkhotbah kepada banyak murid-muridnya. Lalu murid-muridnya berkata, keras sekali perkataan ini. Lalu banyaklah yang mengundurkan diri. Itu dalam Yohanes pasal 6. Karena memang firman yang disampaikan oleh Tuhan itu sifatnya mengajar, sifatnya memang menyatakan kesalahan, sifatnya memang menegur dan memperbaiki kelakuan kita. Jadi kalau untuk menambah-nambah dosa, apa gunanya? Itu membuang-buang waktu saja, membuang-buang materi. Bukan Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik, haleluya, mendidik bukan memanjakan.
maunya dimanja-manjakan, maunya dia terus dikotbahkan. Tapi di sini tidak ada. Amin. Jangan lagi semuanya di sana sini ya. Kalau dia tidak dimanjakan, padahal firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Perempuan ini menerima firman dengan segala kelapangan hatinya yang lebar. Dia tidak marah kepada Yesus. Justru dia pergi memberitahukan kepada teman-temannya. Dia tidak mau minum sendiri air hidup itu. Dia mau agar orang lain juga menikmati air hidup itu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Tuhan memang berfirman bahwa Dia mencari orang yang bersungguh hati kepadanya. Dia akan mengumpulkan orang-orang yang serius kepada Dia. Tetapi Dia juga akan menghukum orang-orang yang tidak mau membuka hati kepada Dia. Walaupun ada kesempatan, namun tidak mau buka hati, Tuhan juga tidak senang. Walau ada kemampuan, namun tidak mau membuka hati, Tuhan juga tidak senang. Kalau ada bukti yang Tuhan sudah berikan, namun juga tetap mengeraskan hati, Tuhan juga tidak senang. Mari kita baca ayat itu dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 berkata, lalu Matius pasal 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun dia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabul. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai sekarang. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi di sini Yesus mengecam orang, mengecam kota, penduduk kota yang tidak mau membuka hati bagi Yesus. Yang walaupun di kota itu sendiri Yesus sudah banyak melakukan mujizat, tapi mereka tetap mengeraskan hati. Itulah Korazin, itulah Betsaida, dan juga Kapernaum. Yesus berkata, jika waktu itu di Sodom ada terjadi mujizat, pasti orang-orang Sodom itu bertobat dan kota itu masih berdiri sampai sekarang. Padahal di tempatmu Kapernaum banyak mujizat, tetapi kamu tetap mengeras hati dan menolak Mesias. Maka Yesus berkata, celakalah engkau. Bapak Ibu saudaraku sekalian, buka hatimu lebar-lebar bagi Tuhan, jangan sempit. Amin. Jangan sikit-sikit kasih kepada Tuhan, buka selebar-lebarnya. Apabila kita membuka hati, membuka pintu kita lebar-lebar, apa Yesus katakan? Aku akan masuk mendapatkan ia dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Dalam Yohanes 14 kita baca ada ayat yang sangat bagus sekali. Semua ayat memang bagus, tapi Yohanes 14 ini perlu kita baca. Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku,
dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Dan kami akan datang. Yesus katakan kami. Kenapa Yesus katakan kami? Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Itu artinya itu. Jadi jika seorang membuka hati untuk memegang firman Tuhan dan menuruti firman Tuhan, maka Bapakku yang di sorga, kata Yesus, akan mengasihi dia. Dan kami, Bapa, Yesus, Roh Kudus, Tritunggal, akan datang kepadanya. Kurang apa lagi Ibu Bapak? Kalau Tuhan Allah Tritunggal itu ada diam bersama-sama dengan kita, dalam segala persoalan apapun akan bisa kita hadapi. Bukankah firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita berada dalam Kristus, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada perkara, tetapi dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Dia memberi kekuatan, bahwa Dia mau menguji kita, apakah kita ini orang-orang yang mampu menghadapi segala perkara. Segala perkara harus dapat kita tanggung. Amin. Perkara apapun itu, karena Yesus beserta kita, Bapa dan Roh Kudus dan Yesus ada diam di dalam kita. Dia datang kepada kita. Kuncinya kita terbuka lebar-lebar bagi Tuhan, seperti perempuan Samaria ini. Hatinya terbuka dan haus dan rindu kepada Tuhan. Dan orang yang haus dan rindu kepada Tuhan, dia juga akan terdeban, dia juga akan tergerak hatinya untuk memajukan pelayanan Yesus. Amin. Memajukan pelayanan Yesus. Itulah makanya perempuan ini ketika dia berbicara dengan Yesus, firman menyucikan hatinya, dan dia sudah diberkati oleh Tuhan dengan perbincangan mereka, maka dia pun mau memajukan pelayanan Yesus, dan dia mengajak orang banyak. Dia pergi bercerita kepada teman-temannya ke seluruh kota itu. Dia tidak merasa sayang, dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, dia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia tergerak karena yang dia layani bukanlah manusia tetapi Mesias. Karena dia berkata, perempuan ini juga tahu Mesias. Mantap perempuan ini. Walaupun pekerjaannya di dunia kejahatan, tetapi Mesias juga dia tahu. Dia juga tahu firman Tuhan. Ya. Ayat 25, Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi perempuan ini juga seorang yang suka mendengar firman. Mungkin dia ini waktu itu dia rajin sekolah minggu. Rajin mungkin dia waktu itu di Punguan Naposo. Firman itu ada dia dengar, walaupun dia tidak simpan, tapi dia hanya dengar simpang siur. Tetapi walaupun firman itu simpang siur pernah didengar, tetapi itu juga suatu waktu berguna untuk mengampuni dosa-dosanya. Amin. Suatu waktu berguna, berfaedah ketika dia diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu suka atau tidak suka, dengarkanlah firman Tuhan. Haleluya. Itulah makanya Paulus katakan kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya, sampaikan. Karena firman tidak akan kembali dengan percuma. Suka atau tidak suka, sampaikan firman. Perempuan ini mungkin waktu kecil,
dia berada di dalam dunia maya atau di dunia kejahatan, dia hanya mendengar firman simpang siur. Mungkin ketika ada KKR, dia numpang lewat. Mungkin dia numpang lewat dari gereja, dia dengarkan, lalu dia simpan, lalu dia bertemu dengan Sang Mesias. Firman itu yang membuat dia semangat. Begitu dahsyatnya firman itu mengikat hati kita. Amin. Perempuan itu akhirnya dia berusaha dan pergi bersaksi untuk memberitakan kepada teman-temannya bahwa Yesus hidup. Dan dikatakan di sana ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Di sini ada perkataan, dan perkataan ini perkataan perempuan. Hai para perempuan, perhatikan mulut. Haleluya. Kan di sini kan perkataan perempuan. Jadi mulut perempuan ini, mulutnya telah membuat orang menjadi percaya kepada Yesus. Malah mulutnya telah membuat orang semangat melayani Yesus. Mulutnya telah membuat orang-orang cinta kepada Yesus. Mulutnya membuat orang-orang bergairah kepada Yesus. Hai perempuan-perempuan, perhatikan mulutmu. Maaf. Shalom. Jangan mulutmu membuat teman-temanmu lemah dan tidak mau lagi melayani. Bahaya ini. Jangan kita bicara di sana lain, bicara di sini lain, di sana lain, di sini lain. Akhirnya kacau semua. Itu semua mulai dari mana? Perkataan perempuan. Jadi di sana perkataan kita, baik pun bapak-bapak. Salam bapak-bapak. Haleluya. Perkataan perempuan ini telah membuat seluruh kota mencari Yesus. Perkataan perempuan ini telah membuat seluruh kota melayani Yesus dan meminta Yesus untuk tinggal di rumahnya. Tinggallah Yesus, tinggallah. Maka Yesus pun tinggal di situ 2 hari lagi lamanya. Perkataan-perkataan kita harus menguatkan teman-teman kita. Ini saya katakan bukannya ada terjadi di sini, tapi ini hanya mengantisipasi. Haleluya. Semua baik-baiknya perkataan kita, tetapi ini adalah firman Tuhan yang harus kita perhatikan supaya jangan sampai kita jatuh dan terjebak ke sini. Dan jangan terlalu banyak bercerita-cerita. Jangan diceritakan teman-teman. Kalau pendeta saya ceritakan tidak apa-apa, saya buat saya. Yang tidak kuat teman-teman ininya. Kalau aku mau di blender pun tahannya. Teman-teman kita juga kasihan mereka, diberdaya oleh perkataan-perkataan kita. Yang rugi dia, bukan Tuhan. Tuhan pun tidak rugi. Dia yang rugi. Kalau gembala ya apalah ruginya ya. Asal ada makanan cukuplah, itu sudah gembala kan. Asal ada makanan pakaian cukuplah. Lo asal punya kalau rumah kan jas dari si batu itu. Mobil tinggal lo, mobil nggak jual deh. Kamu mobil deh, makanan karya sangat kiri. Biarlah kiranya perkataan-perkataan kita itu menguatkan teman-teman kita. Menguatkan anak-anak kita, menguatkan orang-orang yang belum kenal Yesus. Maka lihatlah perempuan ini, oleh karena perkataannya, dia telah menyelamatkan seluruh kota Samaria. Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat dia. Kita seluruh Samaria pun nggak mau tersama. Belum bisa ya. Padahal perempuan ini perempuan
tidak baik, tetapi dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa karena hatinya bersih, hatinya tulus melayani Tuhan, memajukan pelayanan Yesus dengan tulus ikhlas karena dia sudah dilanda oleh air hidup, oleh Roh Kudus. Makanya kita dikaruniakan Tuhan bahasa roh, sehingga kita banyak roh, supaya perkataan kita menguatkan saudara seiman. Tetapi di luar sana, Ibu Bapak, banyak anak-anak Tuhan yang rajin berbahasa roh, tetapi perkataannya melemahkan. Tetapi anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini adalah perempuan-perempuan yang banyak dosanya, yang sudah diampuni Tuhan, seperti perempuan Samaria ini diampuni oleh Tuhan, lalu dipakai oleh Tuhan karena hatinya dipenuhi dengan air hidup, air suci. Itulah Roh Kudus dan firman Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Tahu lagunya kan? Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, agar rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti
Menutup hati kami kepada Yesus. Tetapi firman-Mu pada siang hari ini akan selalu membuka hati kami, sehingga kami tidak akan kendor, kami tidak akan tergeletak, kami tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa yang membuat hati Tuhan berduka cita ketika kami bimbang ragu dan lemah di dalam Tuhan. Kuatkanlah kami semua Tuhan, oleh firman, oleh Roh Kudus yang kami dengarkan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara jemaat-Mu ini. Engkau tahu hati mereka, Engkau tahu kerinduan hatinya, Engkau tahu apa-apa saja yang sedang membebani mereka. Tuhanlah yang menolong, menyelamatkan, dan mengajari kami semua memahami segala maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan ini. Ini doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat lagu kita kumpulkan persembahan kita menyanyi. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa dari Yang Kudus. Sekarang hidupku bukannya aku lagi. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu.